Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Spesial di dalam episode kali ini juga masih tetap kita akan membahas mengenai kesehatan, terutama hubungan dengan 5 unsur yang ada di dalam metafisika dan juga kaitannya dengan 4 musim yang ada. Apa sajakah dan bagaimana sajakah kita dapat mengetahui kesehatan kita berdasarkan dari teori-teori metafisika tersebut? Inilah episode kali ini, episode kesehatan. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Di dalam teori 5 unsur, kita mengenal adanya 5 elemen yang ada, yaitu dari elemen kayu, elemen api, elemen tanah, elemen logam, dan terakhir adalah elemen air. Di dalam teori metafisika kita juga mengenal namanya teori keseimbangan, balance. Nah, kita harus dapat membedakan antara teori metafisika dengan medis. Apabila di dalam teori metafisika ada salah satu elemen yang sangat berlebihan, maka ini akan menimbulkan ketidakseimbangan yang akhirnya menyebabkan pengaruh atau gangguan kesehatan pada diri Anda. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap organ di dalam diri dan juga kesehatan emosional Anda. Nah, ini akan berbeda kalau misalnya Anda membahas di dalam kesehatan, apabila organ Anda kuat, maka ternyata organ tersebut tidak akan ada penyakit. Nah, ini akan berbeda terhadap teori metafisika. Maka yang pertama, pisahkan dulu antara metafisika dan juga tentang medis. Lalu apa hubungan dari 5 unsur elemen tadi dengan bagaimana cara kita mengendalikannya dan bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasinya? Inilah yang akan saya contohkan satu elemen, yaitu dengan elemen kayu. Mari kita lihat pada elemen kayu yang pada layar. Pada layar ini Anda dapat melihat elemen kayu itu ditopang dengan elemen air. Artinya apabila kayu Anda lemah, apabila Anda mempunyai unsur kayu dan unsur kayu Anda lemah, dapat ditopang dengan elemen air. Bagaimana caranya supaya Anda dapat menjadi kuat? Maka Anda dapat menambahkan aktivitas-aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan elemen kayu. Yang kedua, menambahkan aktivitas atau elemennya adalah elemen air. Lalu apa hubungannya dengan TCM atau Traditional Chinese Medicine? Mereka menggunakan teori 5 unsur ini untuk juga dapat mengontrol dari 5 elemen yang ada. Nah, contohnya, apabila elemen kayu Anda terlalu kuat, maka yang dilemahkan yang pertama adalah elemen kayunya. Sehingga elemen kayunya menjadi lebih seimbang. Lalu yang kedua, bagaimana cara dia mengontrol elemen kayunya? Ternyata mereka dapat juga menguatkan dengan elemen logamnya. Sehingga logam dapat mengontrol elemen kayu yang terlalu berlebihan. Nah, apabila Anda mengetahui dari teori 5 elemen tersebut, Anda dapat berpikir satu hal. Dapat dengan cara menguatkan elemennya sendiri, atau dengan cara melemahkan, atau dengan cara bagaimana cara Anda mengendalikan dengan elemen-elemen pengontrolnya. Seperti tadi, Anda menggunakan logam untuk mengontrol elemen kayu yang ada pada layar itu tadi. Lalu, bagaimana cara yang paling efektif? Apakah kita dengan melemahkan atau dengan cara mengontrol? Nah, hal ini merupakan juga suatu seni yang tentunya setiap bidang, setiap penyakit juga berbeda cara penanganannya. Hal ini harus dilakukan sesuatu hal percobaan dan juga harus kita lakukan juga pengujian terlebih dahulu juga. Tidak dapat kita langsung judgement di awal bagaimana cara kita melakukan controlling. Lalu bagaimana caranya kalau kita mengurangi dari elemen kayunya? Elemen kayunya tersebut dapat kita kurangi dengan lebih banyak kita menyalurkan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan elemen api, ataupun kita menyalurkan lagi dengan adanya elemen-elemen yang ada pada saat ini adalah elemen tanah. Sehingga dia elemen kayunya menjadi terpakai untuk ke elemen tanah. Lalu apa hubungannya 5 unsur tadi dengan 4 musim yang ada? Kita mengenal ada namanya 4 musim.
Di mana 4 musim ini bukanlah menandakan situasi kondisi yang sebenarnya dalam keadaan fisik. Tetapi situasi ini adalah dilambangkan pada saat lokasinya. Artinya ini adalah kita melihat perbagian-bagian. Hal ini dapat kita ibaratkan seperti misalkan ibarat di dalam kota Jakarta, apabila terjadi hujan maka tidak terjadi hujan pada semua tempat. Oleh karena itu misalkan hanya di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan lain-lain sebagainya. Maka di dalam 1 tahun tidak semua hal-hal akan terpengaruh dan akan terefektif terhadap semuanya. Maka kita bagi-bagi lagi menjadi 4 bagian. Di dalam metafisika kita mengenal lokasi-lokasi atau bagian-bagian tersebut dengan winter, yaitu adalah musim dingin, kemudian summer, yaitu adalah musim panas, kemudian spring adalah musim semi, dan terakhir adalah autumn atau musim gugur. Di mana nanti kita akan melihat hubungan 4 musim ini terhadap bulan kelahiran Anda. Nah, berarti di dalam 1 tahun, setiap bulan akan melambangkan suatu unsur-unsur tertentu. Dan di dalam setiap bulan, tidak semua unsur pasti akan sama kuatnya. Nah, kita dapat melihat dulu terhadap 4 musim dan bagaimana jenis secara alamiahnya. Di dalam musim dingin, maka elemen yang paling kuat adalah elemen air. Anda dapat melihat atau mengilustrasikan elemen pada saat musim dingin, ada banyaknya salju yang turun, maka elemen air menjadi sangat-sangat berlimpah. Lalu yang kedua adalah summer, yaitu adalah musim panas. Di mana musim panas, Anda dapat melihat cuaca yang begitu terik, di mana dilambangkan dengan elemen api yang sangat berlebihan. Lalu kita dapat melihat juga pada saat musim semi. Di mana musim semi, unsur kayu akan menjadi sangat-sangat melimpah. Anda dapat melihat bunga-bunga bermekaran, Anda dapat melihat juga tanaman tumbuh dengan subur pada saat musim semi. Maka pada saat tersebut elemen kayu sangat-sangat baik dan sangat-sangat berlimpah. Yang akan mengakibatkan pastinya di dalam teori keseimbangan akan ada elemen yang bermasalah. Lalu berikutnya adalah autumn atau musim gugur, di mana saat ini kalau musim gugur Anda dapat melihat elemen logam yang kali ini lebih banyak. Nah, bagaimana tentang elemen tanah? Ternyata elemen tanah masuk di antara semua musim yang ada. Nanti saya akan jelaskan tentunya pada segmen berikutnya. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Roni Metafisika, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kesehatan, terutama di dalam hubungan 5 unsur atau 5 elemen yang ada, yaitu adalah kayu, api, tanah, logam, dan juga air, dan juga hubungan dengan 4 musim, yaitu adalah musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur. Hal-hal tersebut Anda nanti akan kita lebih memfokuskan terhadap satu hal. Kita dulu sudah pernah membahas tentang musim dingin, kita sudah pernah membahas tentang namanya musim semi, dan kali ini kita akan banyak membahas tentang namanya musim gugur. Nah, di dalam musim gugur Anda dapat melihat apakah yang Anda lihat di sini bunga-bunga bermekaran dengan bagus. Yang Anda namakan musim gugur artinya bunga-bunga pun sudah berguguran. Artinya elemen tanah sudah mulai, elemen kayu sudah mulai ditinggalkan. Artinya di dalam tahun ini elemen kayunya akan sangat-sangat minim. Karena ternyata elemen yang kuat pada saat musim gugur adalah elemen logam. Nah, di dalam elemen logam ini adalah elemen di mana kalau misalnya kita melihat terhadap suatu aktivitas atau tindakan fisik, ini adalah lebih cenderung kepada eksekusi. Di sini adalah elemen-elemen yang menggunakan dengan action pada saat kedepannya, tindakan-tindakan. Oleh karena itu orang-orang yang lahir, ini adalah bulan-bulan kelahiran yang dapat Anda lihat pada bulan kelahiran Anda. Orang-orang yang lahir pada bulan Agustus, orang-orang yang lahir pada bulan September, dan orang-orang yang lahir pada bulan Oktober. Tentunya di sini adalah orang-orang yang masuk
di dalam bulan-bulan autumn atau ya di dalam musim gugur. Orang-orang pada saat musim gugur tersebut adalah orang-orang yang mempunyai elemen logam yang sangat-sangat kuat. Oleh karena itu, elemen logam Anda yang sangat-sangat kuat akan menandakan orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang penuh dengan namanya tindakan, orang-orang yang penuh dengan namanya eksekusi, akan tetapi akan ada permasalahan apabila dia menemui dengan tahun-tahun tertentu yang akan bermasalah. Yaitu adalah tahun-tahun yang mempunyai elemen dasarnya, yaitu adalah elemen logam. Mari kita lihat misalnya elemen-elemen apa saja yang akan mempengaruhi pada saat tahun-tahun berjalan tersebut. Apabila Anda mempunyai bulan kelahiran di Agustus, September, dan Oktober, maka tahun berjalan yang pertama yang akan sangat berpengaruh adalah tahun monyet. Tahun monyet ini dapat Anda hitung mulai dari tahun 80, tentunya kalau misalnya Anda mau menghitung sebelumnya, tinggal dikurang 12, dan tahun berikutnya tinggal ditambah 12. 80, 92, 2004, dan lain-lain sebagainya. Anda dapat melihat. Nah, elemen logam pada saat tahun monyet itu adalah tahun dengan elemen logam yang sangat kuat dengan sifat yang lebih positif. Oleh karena itu, apabila Anda lahir pada bulan Agustus, September, dan Oktober memasuki untuk tahun monyet, maka elemen logam Anda akan sangat-sangat berlimpah. Elemen apa yang akan sangat terpengaruh apabila Anda memasuki tahun logam dengan logam yang berlimpah tersebut? Maka yang pertama akan sangat berpengaruh adalah elemen kayu. Oleh karena itu, Anda juga harus memperhatikan elemen kayu Anda apakah punya masalah atau tidak. Tentunya apakah ada masalah juga terhadap masalah kesehatan Anda, terutama yaitu adalah dari elemen logam itu sendiri, yaitu organ-organ yang mempunyai elemen logam, yaitu jadi beberapa elemen dari dirinya juga akan punya masalah. Lalu bagaimana kaitan terhadap emosi Anda? Apakah itu juga akan punya masalah? Tentunya juga akan punya masalah. Itu yang pertama, yaitu adalah dari tahun monyet. Lalu yang kedua adalah dari tahun ayam. Nah, Anda dapat mengetahui di dalam namanya tahun ayam ini juga mempunyai elemen logam yang sangat-sangat kuat. Kalau misalnya Anda melihat di dalam namanya musim, selalu harus ada 3. Berarti selain dari namanya monyet, ayam, ada satu lagi zodiak atau kita bilang sio yang terpengaruh dari tahun berjalan, yaitu adalah sio anjing. Saya akan menjelaskan sendiri atau sedikit tentang dari sio ayam. Di dalam tahun berjalan, terutama di dalam tahun sio ayam tersebut, ini berbeda dengan tahun monyet. Walaupun dengan tahun ayam berjalan ini juga merupakan tahun dengan elemen logam yang kuat, tetapi lebih mempunyai sifat yin. Nah, lebih mempunyai sifat yin artinya bukan berarti menjadi lebih buruk atau menjadi lebih tersembunyi, tetapi menjadi lebih sedikit untuk hal-hal yang lebih minim, lebih resikonya mungkin lebih tidak terdeteksi. Karena yang adalah sesuatu yang lebih terlihat di depan. Oleh karena itu, apabila pada saat tahun-tahun ayam Anda merasakan baik-baik saja dan Anda mempunyai unsur logam, maka sebaiknya Anda melakukan cek lebih awal. Karena tahun-tahun ini mungkin Anda mempunyai masalah terhadap kesehatan Anda, tetapi Anda mungkin tidak merasakannya. Ini akan berbeda dengan tahun monyet, di mana orang-orang yang tadi masih ingat di dalam bulan kelahiran, bulan Agustus, September, dan Oktober, pada saat tahun monyet, Anda akan lebih merasakannya. Pada saat tahun ayam, walaupun dengan elemen logam yang kuat, Anda mungkin tidak merasakan perbedaan. Mungkin karena Anda sibuk melakukan namanya suatu tindakan, mungkin juga karena Anda mengabaikannya, saking Anda merasakan itu menjadi suatu hal yang biasa. Maka Anda harus terus memperhatikan kesehatan Anda. Tahun monyet dan juga tahun ayam merupakan tahun dengan elemen logam yang terkuat.
Oleh karena itu, bagi Anda yang lahir bulan Agustus, September, dan Oktober, Anda harus selalu waspada dengan 2 tahun ini. Lalu apakah tahun berikutnya di tahun anjing itu tidak perlu kita perhatikan? Karena ternyata di dalam tahun anjing tersebut merupakan elemen naturalnya atau elemen alaminya adalah elemen tanah. Anda masih ingat teori 5 unsur? Elemen tanah akan memberikan kekuatan terhadap elemen logam. Maka apa yang akan terjadi? Apabila logam Anda sudah sangat berlebihan dan ternyata Anda juga memasuki tahunnya adalah tahun anjing, maka elemen logam Anda yang berlebihan menjadi semakin berlebihan lagi, semakin meningkat lagi. Nah, inilah yang akan menjadi masalah terutama di dalam kesehatan Anda. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh dan juga bagaimana hubungan emosional dengan kelebihan unsur logam. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Roni Metafisika, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa Sinpo TV, kita sudah belajar banyak tentang yang namanya teori 5 unsur. Terutama di dalam kesehatan, ada unsur apa saja yang Anda sudah ingat? Kayu, api, tanah, logam, dan juga air. Lalu kita sudah menghubungkan lagi dengan teori 4 musim, yaitu adalah musim dingin, musim panas, musim semi, dan terakhir musim gugur. Nah inilah yang kita sedang bahas atau sedang kita diskusikan. Lalu bagaimana hubungan antara 5 unsur tadi, teori 4 musim dan juga hubungan dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh Anda? Mari kita lihat dari layar berikut ini. Yang pertama, organ yang akan terpengaruh apabila Anda merupakan orang-orang dengan elemen logam yang sangat-sangat kuat. Maka yang akan terpengaruh pertama adalah dari paru-paru Anda. Ya, Anda dapat merasakan apabila Anda melakukan aktivitas dengan aktif atau dengan aktivitas yang sangat berlebihan, dengan kondisi mungkin tekanan yang sangat berlebihan juga, maka apa yang terjadi terhadap pernafasan Anda? Pernafasan Anda menjadi sangat terganggu. Apa yang dapat terlihat ciri-cirinya dari pernafasan Anda terganggu? Pertama, nafas Anda menjadi pendek-pendek. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan mereka seakan berhenti bernafas seketika ketika mereka mempunyai tekanan yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu perhatikan juga kesehatan paru-paru Anda, apalagi bagi Anda seorang perokok yang aktif. Karena saat ini Anda memasuki bulan-bulan yang bermasalah terhadap paru-paru Anda. Masih ingat bulan-bulan apa saja yang berpengaruh terutama di bulan kelahiran? Yaitu adalah bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Memasuki tahun apa sajakah yang akan bermasalah paling utama terhadap unsur logam? Yaitu adalah tahun monyet dan juga tahun ayam. Oleh karena itu pastikan Anda ketika Anda memasuki di dalam tahun-tahun tersebut, apabila Anda merupakan seorang perokok yang aktif, maka kurangilah untuk konsumsi Anda. Saya tidak menyarankan memang kalau di dalam medis Anda harus berhenti untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi yang saya ingin kaitkan di sini adalah dengan adanya paru-paru. Maka segala jenis asupan yang dihirup oleh orang-orang tersebut akan menjadi bermasalah terhadap paru-parunya. Oleh karena itu perhatikan juga lingkungan di mana Anda bekerja. Perhatikan juga bagaimana aktivitas sehari-hari Anda. Perhatikan juga bagaimana tekanan yang Anda temui di dalam keseharian Anda. Ini akan menjadi permasalahan yang paling utama. Oleh karena itu, pastikan juga Anda dapat menjaga kesehatan paru-paru. Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan paru-paru? Tentunya Anda harus melatih pernafasan Anda.
Banyak kok dengan cara-cara Anda melatih pernafasan Anda, ya. Banyak teknik-teknik yang dapat Anda pelajari, ya. Terutama apabila Anda orang-orang yang mempelajari meditasi, maka hal-hal ini akan sangat-sangat membantu Anda. Karena di dalam meditasi juga kita mempelajari yang disebut dengan pernafasan. Dan ini tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap diri Anda. Yang kedua, yaitu adalah dari segi usus atau intestines. Nah, apabila Anda mempunyai sesuatu pekerjaan yang sangat-sangat sibuk sekali, sangat-sangat padat, maka Anda harus sangat berhati-hati terhadap pencernaan Anda, terutama adalah di usus Anda. Bisa terjadi adalah usus Anda kram, usus Anda punya masalah, dan bahkan yang paling bermasalah adalah apabila usus Anda terkena sesuatu. Ya, dapat Anda bayangkan, mungkin bisa suatu tumor ataupun kanker. Nah, makanya di dalam Anda melakukan aktivitas, Anda harus terus menjaga kesehatan usus Anda. Tentunya ada beberapa konsumsi-konsumsi yang Anda dapat lakukan untuk menjaga kesehatan usus. Saya tidak akan menyebutkan produknya, tetapi Anda dapat mencari produk-produk yang dapat menjaga kesehatan usus tersebut. Dan juga Anda harus menjaga yang kedua, selain dari asupan untuk menjaga kesehatan usus, maka Anda juga harus menjaga apapun yang Anda absorb, ya. Jadi apapun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan usus Anda. Jaga pola makan. Itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan usus Anda. Apabila Anda menjalani program-program diet, maka Anda juga harus memperhatikan apa yang Anda konsumsi juga baik untuk kesehatan usus Anda. Jangan Anda melakukan, misalkan Anda melakukan penundaan untuk melakukan buang air, karena ini juga akan menjadi masalah ke depannya, terutama pada saat-saat tahun monyet, tahun ayam, dan juga tahun anjing. Lalu yang terakhir adalah kita berbicara adalah tentang emosi Anda. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila Anda mempunyai unsur logam, maka ada beberapa hal yang ternyata yang mungkin beberapa orang mengatakan itu baik, ada beberapa orang yang mengatakan itu juga ternyata buruk. Pertama, orang-orang dengan unsur logam adalah orang-orang yang lebih cenderung lebih suka tentang eksekusi dibandingkan hanya wacana dan kata-kata. Nah, tentunya mereka adalah orang-orang yang selalu mencari namanya kesibukan. Tentunya di sini kesibukannya bukan kesibukan yang sesuatu yang tidak produktif, ada juga kegiatan-kegiatan yang produktif. Tetapi dapat Anda juga bayangkan seperti ini. Apabila ada orang yang mengetahui bahwa Anda suka dengan suatu pekerjaan, bahkan dengan pekerjaan tersebut Anda lebih suka bukan karena uangnya, tetapi karena proses pekerjaannya, maka ada beberapa orang yang akan memanfaatkan Anda. Maka Anda harus berhati-hati. Saya ingatkan lagi untuk orang-orang bulan kelahiran di bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Terutama yang memasuki dalam tahun-tahun, yaitu adalah tahun monyet, tahun ayam, dan juga tahun anjing. Maka apa yang akan terjadi? Anda akan mengalami kekecewaan. Apabila Anda sudah melakukan begitu banyak hal, dan ternyata begitu banyak hal tidak menjadi sesuatu yang berharga di mata orang lain karena Anda mengerjakannya hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Maka berhati-hatilah, walaupun unsur logam tersebut merupakan adalah salah satu unsur yang sangat baik sekali di dalam melakukan implementasi, eksekusi, dan juga tindakan-tindakan yang pastinya produktif, Anda harus memperhatikan bahwa ada beberapa hal yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Maka pelajari lagi dan Anda ingat-ingat lagi apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap kesehatan Anda, karena di dalam kedepannya Anda juga harus menjaga kesehatan supaya Anda mempunyai umur yang juga lebih panjang, supaya Anda dapat menjaga dan Anda dapat hati-hati terhadap potensi-potensi terhadap kesehatan dan juga organ-organ Anda. Maka terus pastikan program Roni Metafisika, karena kita akan selalu membahas tentang bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya.